Dari Jalan M Sanggaji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai, selamat siang menjelang sore Star Lovers. Lagi Asmarman hadir menemani Star Lovers di Health Talk. Dan pagi, maksudnya bukan pagi lagi ya, udah sore, tapi semangatnya pagi gitu Star Lovers ya. Ini juga kita akan membicarakan satu hal yang kayaknya berdekatan sekali dengan kita semua Star Lovers. Namun ini masih banyak hal yang perlu kita sadari dan juga kita pahami bersama. Dan Health Talk kali ini juga Star Lovers tentunya bersama Tropmed dari Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang TBC, perempuan dan disabilitas, tantangan di balik penyembuhan. Dan juga nih Star Lovers ngomongin TBC gitu ya dan lain sebagainya. Bahkan juga untuk talk show episode ini kan diadakan dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia atau HTBS Star Lovers ya. Yang diperingati nanti akan jatuh di tanggal 24 Maret. Tinggal beberapa hari saja nih Star Lovers. Dan ini juga jadi momen penting pastinya buat ningkatin kesadaran sama tentang penyakit yang masih jadi ancaman besar di Indonesia Star Lovers ya. Karena perlu kita ingat juga TBC adalah penyakit menular yang tentunya bisa menyerang siapa saja dan bisa ditularkan melalui droplet atau percikan ludah. Bahkan Indonesia juga jadi negara kedua ya dengan bebas atau beban kasus TBC tertinggi di dunia. Padahal TBC sendiri bisa disembuhkan di Star Lovers kalau didiagnosis dan juga diobati dengan benar. Namun tadi tantangannya masih banyak nih Star Lovers ya. Dan masih banyak juga yang tidak menyadari gejala atau masih enggan untuk berobat karena berbagai macam alasan. Nah, tapi tidak hanya itu Star Lovers. Di balik perjuangan TBC juga ada isu lain nih yang masih hangat juga, masih terikat juga gitu ya. Yang tidak terlupakan yaitu stigma dan juga diskriminasi. Tentu banyak pasien TBC nih Star Lovers yang dapat atau menghadapi pandangan-pandangan negatif dari masyarakat. Bahkan juga kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan. Salah satunya perempuan, kemudian penyandang disabilitas, bahkan kelompok rentan lainnya yang juga sering sekali menghadapi hambatan yang lebih besar. Baik dari segi sosial, fasilitas, dan lain sebagainya. Nah, pada sore hari ini kita juga akan ngobrol nih tentang layanan kesehatan juga apakah sudah cukup inklusif gitu kan. Bagaimana dampak stigmanya untuk penyembuhan pasien. Hari ini kita akan membahas lebih dalam tentunya Star Lovers tentang hal tersebut bersama salah satu narasumber kita yang sudah hadir bersama kami. Selamat siang menjelang sore Ibu Nurul Saadah Andriani. Halo. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya Ibu di hari ini? Puji syukur, alhamdulillah sehat meskipun tadi sempat kehujanan. Itu banget ya Bu ya. Bawaannya suka mager ya Bu kalau hujan ya Bu. Iya, dari tadi pagi tuh kayaknya kok aduh gini banget ya. Kayaknya enak balik tidur lagi. Aduh. Untung gak balik tidur lagi ya. Enggak, untungnya. Jadi kita bisa bertemu di sore hari ini. Janjian ya Bu. Ini dia nih. Kenapa akhirnya kita berjanjian dan bisa bertemu di sore hari ini ya Star Lovers ya. Dan terima kasih juga untuk Ibu Nurul Saadah Andriani SHMH. Ini kalau kita boleh kenalkan Ibu Nurul Saadah ini Direktur Sabda ya Bu ya. Atau Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan juga Anak. Dan pastinya ini banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita bagikan di hari ini dong ya Bu ya. Insya Allah kita akan ya. cerita banyak. Oke, nanti kita akan ulik bersama tentunya boleh. bersama Ibu Nurul Saadah dan Star Lovers. Ini juga sahabat akrab kami bersama pendengar ada Star Lovers. Kita akan ajak terus Star Lovers untuk bisa bergabung bersama kami di nomor 0818621013 atau juga bisa di Instagram kami di @starjogjafm. Star Lovers bisa terus stay tune di 101,3 atau juga streaming kami starjogja.com. Bu Nurul, ini kita kan juga sangat dekat ya dengan situasi penyakit yang kayaknya bisa datang tidak hanya untuk situasi maksudnya cuaca yang berubah-ubah gitu ya. Tapi ada penyakit-penyakit yang kayaknya nih udah sangat dekat dengan kita, tapi kesadarannya masih kurang. Salah satunya adalah TB tadi atau TBC gitu ya Bu. Nah kita pengen tahu deh Bu, kalau menurut Ibu sendiri pembacaan Ibu terhadap data gitu, sebenarnya untuk data dari diagnosa TBC itu lebih banyak laki-laki atau perempuan nih Bu biasanya nih Bu? Ya ini Mbak, jadi tadi banyak ya yang kemudian kasus misalnya tadi penyakit yang kemudian kita nggak kerasa gitu ya, yang kemudian kita aja cuman batuk kok, cuman ini gitu, batuknya udah berapa lama, 2 bulan gitu. Aduh lama juga ya. Tapi kadang-kadang orang merasa bahwa itu ya udah batuk-batuk aja gitu, sementara mereka banyak yang belum tahu atau belum sadar. Nah jadi kalau bicara begitu data ya, kalau saya sih ngelihat data itu dari Kemkes tahun 2023 atau 2022 itu bahwa ada sekitar 1.090.000 loh yang terdeteksi gitu, yang kemudian itu dicatat mereka terpapar TB gitu.
Nah, kemudian memang sebagian besar itu laki-laki, Mbak. Oke. Jadi persentasenya tapi saya belum nggak bisa ngomongin ya. Mhm. Tapi memang menyampaikan bahwa sebagian besar laki-laki karena memang pola hidup, Oke. gitu ya, misalnya Mhm. ya merokok dan sebagainya itu. Bukan hanya itu, tapi kemudian mungkin waktu istirahat, Ya. kemudian ya dan sebagainya itu kan banyak ya Ya. teman-teman itu. Mhm. Memang yang terpapar adalah sebagian besar adalah laki-laki di usia produktif. Mhm. Usia 15 sampai 45 tahun Oke. itu rentan terinfeksi, Betul. terpapar, tapi kemudian yang lebih kemudian parahnya itu nanti sekitar 45 sampai 50-an tahun gitu. Itu puncak-puncak usia produktifnya ya Bu ya di Dan usia-usia seperti itu. itu ada data di Mhm. Kemenkes Mhm, sendiri mhm, gitu, Mbak. mhm. Dan kita bisa akses juga ya untuk melihat data Bisa tersebut di gitu. webnya Kemenkes ada. Mhm, mhm, mhm. Oke, jadi memang secara data untuk sampai di tahun 2023 ya Bu ya, yang terdeteksi gitu atau mungkin ternotifikasi adalah Ya. laki-laki tadi gitu ya Bu ya. Betul. Nah ini juga yang menjadikan apakah ini memang karena memang perempuan lebih kuat gitu, akhirnya tidak terpapar atau lain sebagainya, atau sebetulnya menurut Ibu sendiri? Jangan-jangan ini apa Apa nih? namanya Mbak Gia ini termasuk kelompok yang misalnya perempuan itu terbuat dari titanium. Nah itu gitu. karena kalau saya sendiri tidak ya Bu ya merasanya gitu, karena bahayanya adalah di saat kita ternyata kan tidak semua manusia itu kan sama-sama ya punya Betul. kemampuan dan juga ketidakmampuan yang berbeda-beda gitu kan. Iya. Nah ini juga yang akhirnya melihat apa nih yang membuat perempuan kok jadi mungkin apakah tidak terdeteksi dulu atau mungkin ada alasan-alasan lain nih kalau dari Ibu pandangannya Bu? Nah, tadi kan sebenarnya kalau berdasarkan proses Ya. pencatatan itu kan biasanya orang yang kemudian terpapar, Mhm, misalnya dia batuk parah gitu, Mhm, udah 2 minggu lebih, Ya. saran dokter, akhirnya kan ke dokter, akhirnya terindikasi, terindikasi bahwa terpapar. Nah, Ya. kemudian yang orang di sekelilingnya mhm, itu kan kemudian di screening juga kan, Mbak, Ya. di screening juga. mhm, mhm. Nah, biasanya, nah itu mereka meskipun itu perempuan itu juga akan terdata juga, Oke. akan ternotifikasi juga. Mhm, Tapi mhm. kalau yang terpapar ini perempuan, Ya. belum tentu dia akan kemudian ke dokter. Oke. Dia cuma batuk aja, dikasih jahe, dimasuk aja, masuk angin aja, kecapean gitu kan. Itu kan adalah biasa. Ya. Karena memang akhirnya perempuan kalau misalnya sedikit-sedikit ke dokter kan kadang-kadang orang yang ngapain dikit-dikit ke dokter cuman batuk aja, padahal batuknya udah lama. Mhm, mhm. Terus kemudian yang lain adalah terkait dengan waktu ya, Baik. biasanya Mhm, gitu. mhm. Perempuan itu kadang-kadang juga nggak periksa karena waktunya nggak sempet, Oke. gitu-gitu. Mhm, Nah, mhm. Nah, juga bisa jadi bahwa tidak ternotifikasi, misalnya ada orang yang memang dia merawat gitu ya, Mhm. caregiver dari Mhm. orang yang sebetulnya kena TB. Baik. Tapi bisa jadi dia tidak kemudian aktif untuk melakukan pengobatan. Mhm, mhm, Yang mhm. kena ini misalnya apakah itu suaminya Baik. atau kemudian orang tuanya Mhm, atau kakek neneknya, mhm. dan karena mereka takut kalau kena makan obat ada efek samping misalnya. Ya. Jadi mereka Mhm, kemudian tidak melakukan perawatan, Baik. pengobatan. Mhm, mhm. Nah, begitu tidak melakukan pengobatan kan berarti tidak ternotif juga kan. Yes, Saat betul. kemudian saya pikir itu ya mungkin nggak 100%, Mhm. tapi sebagian besar Mhm. itu perempuan lah yang kemudian mengurus itu. Baik. Nah, sebenarnya mereka akan lebih banyak terpapar. Mhm. Bisa jadi Ya. perempuan di saat itu kemudian melakukan merawat mereka, mengurus mereka, Mhm. itu tidak batuk, tidak berasa nggak enak gitu, karena mungkin tadi dia kondisinya fit. Ya. Nah, saat kemudian dia turun secara imunnya, bisa jadi dia langsung kena atau bahkan langsung kerasa dia udah sampai ke level berapa gitu. Berarti TB-nya karena gitu. tadi ya gejala misalkan tidak terlihat juga kemungkinan besar sekali ya Bu ya, Iya. makanya kenapa tidak misalkan di Gejalanya secara tidak itu ya. harus selalu batuk. Berbeda-beda ya, Beda-beda. banyak gejalanya kan, Bisa betul jadi ya Bu? batuk tapi batuknya dianggapnya biasa, tapi Oke. ternyata ada gejala-gejala yang lain kan, misalnya gitu Yang harus- ternyata lebih terlihat gitu ya Bu ya. Oke, ini dia Solovers, makanya kenapa kita bahas ini biar kesadaran kita sama-sama terbuka semua ya Solovers ini, karena memang seluruh gender juga perlu memahami ini, karena memang ini kita sebagai manusia gitu dengan segala situasi tubuh yang berbeda-beda. Nah, ini juga yang sangat mudah bisa terpapar oleh TBC tadi gitu. Oke, baik lagi Bu, mengenai tadi misalkan tentang situasi terdiagnosis laki-laki dan perempuan gitu, atau mungkin gender-gender yang banyak juga ragamnya gitu. Ini apakah
berkaitan juga dengan stigma ya Bu, karena misalkan situasinya kan kalau caregiver jelas masih banyak dibebankan ya mungkin dalam satu sisi gitu kepada salah satu gender gitu, yang mana kita sebut tadi perempuan gitu ya Bu. Tapi kalau untuk stigma seperti apa? Karena mungkin boleh cerita sedikit, pengalaman saya juga pernah menghadapi stigma dengan menjadi pasien TBC gitu. Jadi seakan-akan harus ada terisolasi nih Bu, misalkan feeling berbeda atau lain sebagainya, itu bagaimana nih Bu? Nah, yang saya pikirkan misalnya begini Mbak. Gimana Jadi nih, Bu? orang yang kemudian kadang, kalau saya sih lihatnya misalnya sebagai perempuan yang tadi kemudian dia jadi caregiver, bisa jadi adalah dia kepala keluarga. Ya. Ya, bisa jadi dia dituntut kan bahwa perempuan itu harus kemudian sehat. Perempuan itu harus ya berpenampilan kalau kayak gitu kan dia seperti itu. Tapi kemudian saat kemudian dia akan berusaha menenteramkan hatinya sendiri untuk lebih pede saat kemudian dia tidak terdeteksi, dia tidak kemudian mendapatkan vonis bahwa dia kena TB. Jadi saya cuma batuk, saya bisa meredakan ini sendiri gitu. Karena dia takut gitu, bisa jadi dengan stigma misalnya. Saat kemudian saya bekerja di sebuah rumah makan, apalagi atau kemudian saya bekerja di mana, kemudian terindikasi TB, langsung di stigma bahwa udah kamu harus berhenti kerja karena, atau kemudian kamu harus diisolasi sehingga biar tidak menularkan gitu. Padahal sebetulnya dia kan kalau saya ngebaca nih Mbak gitu, begitu dia kemudian ada pengobatan itu sebetulnya sudah tidak menular, tapi kemudian memang harus ada gitu ya. Bagaimana kemudian dia menjaga diri dan lingkungannya gitu kan Mbak. Tapi kan stigma itu belum udah langsung gitu kan dia kena, ada dampak. Nah, bagaimana dengan perempuan-perempuan atau mereka yang misalnya sebagai kepala keluarga, mereka adalah pencari nafkah utama dan dia terstigma dari itu. Itu dia ya Bu. Jadi tantangannya juga tidak hanya satu layer, tapi bisa berpuluh-puluh layer gitu. Tidak hanya tadi, memang kita katakan untuk melakukan caring atau perawatan caregiver itu juga sudah cukup sulit, apalagi kalau ditambah dengan tugas-tugas lainnya seperti misalkan kepala keluarga dan lain sebagainya. Itu dia ya Solovers ya, memang jadi tugas yang luar biasa. Nampaknya mau dibilang berat banget ya, sebetulnya bisa ya Bu kita uraikan bersama gitu. Tapi memang ini juga tidak bisa kita sepelekan begitu saja begitu ya Bu Nurul ya. Oke, kita masih akan ajak dulu Stallovers Bu Nurul Saadah untuk juga selalu bergabung bersama kami. Bisa silakan tanyakan langsung mengenai stigma tadi, TBC dan juga gender dan juga disability nih Stallovers. Silakan bisa tulis saja pertanyaannya di nomor 0818621013 atau juga di kolom komentar Instagram di @starjogjafm. Mungkin kembali lagi nih Bu, sebelum kita break juga nih. Ini kan ada beberapa ini ya, misalkan situasi-situasi tentang perempuan gitu. Nah, ini mungkin ini lebih ke pembicaraan tidak hanya perempuan laki-laki sih, maksudnya semua gender yang kayaknya kalau kita mau berteman gitu ya, atau kita mau meniti keluarga gitu kan, biasanya yang dicari adalah bibit, bebet, bobot gitu. Salah satunya ada kesehatan gitu kan. Tapi menurut Ibu kalau melihat seperti ini di sistem kita yang bisa dikatakan patriarkal ya Bu ya gitu, itu gimana ya Bu? Adakah ketimpangan-ketimpangan di salah satu gender melihat misalkan point of view-nya adalah kesehatan dari TB-nya dan lain sebagainya nih Bu? Nah, satu ya Mbak. Jadi kalau TB itu kan tadi menular gitu ya. Dan ada risiko bahwa kalau dia kan terpaparnya lewat droplet gitu ya. Jadi air ludah gitu. Nah, tapi memang ada misalnya kalau saya sih ngomongnya misalnya kenapa kemudian ada ketimpangan di situ ya, laki-laki dan perempuan. Kalau kita ngomong di sebuah keluarga gitu, yang kemudian banyak berurusan dengan anak-anak, berurusan dengan makanan, itu kan perempuan gitu. Ya, saya tidak ingin menafikan bahwa sekarang banyak laki-laki yang mengambil peran itu. Nah, itu sama saat kemudian laki-laki mengambil peran itu, ya berarti dia akan kena dong situasinya. Tapi kalau kita ngomong sekarang mungkin masih 70% itu adalah perempuan. Nah, itu satu. Dan kemudian jadi kalau misalnya dianggap nggak sehat ya jadi persoalan gitu di situ kan. Yang kedua adalah bahwa kemudian kalau misalnya tadi mau menikah itu ada bebet bobot itu ya. Kalau dia kena gitu, pasti akan, dan proses pengobatan TB itu kan cukup
Panjang juga ya, Panjang. dan berbeda-beda ya Bu ya. Nah itu kan misalnya orang ya kebayang ya, misalnya orang mau menikah gitu, kemudian perempuannya batuk-batuk gitu, batuk-batuk sering gitu kan. Ini calon mertua nih pasti nanya, kamu tes dulu dong TB gitu kan, tes dulu gitu. Nah begitu tes dan hasilnya positif, belum tentu kemudian dia diperbolehkan untuk kemudian menikah. Kenapa? Gitu. Karena dari proses kemudian menikah itu di era kita yang masih, aku pikirnya masih patriarkis dan masih kemudian mewajibkan orang menikah itu adalah punya anak. Yes. Ya kan? Sistem besarnya ya Bu ya. Sistem Betul. besarnya itu meskipun kalau saya sih pendapat saya menikah dan punya anak itu pilihan. Gitu ya. Tapi kan kalau di masyarakat kita secara umum ya kalau orang menikah ya dia harus punya anak dong. Nah saat kemudian dia masih pengobatannya misalnya 5 tahun, dari proses nikah sampai itu kan dia 5 tahun harus menunggu untuk kemudian ini memang harus konsul ke dokter sih menurut saya untuk apakah kemudian saat kemudian dia proses pengobatan TB dia boleh nggak hamil, ada nggak resiko ke janin. Kalau kemudian dua-duanya udah oke, ya menurut saya sih nggak ada persoalan. Nah ini stigmatik pada salah satu. Nah kalau kemudian itu yang pada laki-laki mungkin akan lebih ringan dalam artian karena secara fisik dia tidak hamil, dia tidak menyusui. Jadi ya dia untuk dia sendiri dan mungkin pasangan yang dekat kalau itu kemudian tadi ada urusan dokter dan sebagainya. Tapi kalau sudah kemudian ada pengobatan mungkin akan berkurang. Tapi kalau perempuan kan ada resiko selain TB-nya sendiri pada dia. Tapi resiko obat itu ke janin, ke ASI gitu. Dan itu ternyata berdampaknya langsung ke manusia lainnya lagi ya Bu ya. Itu mungkin tidak dengan bentuk TB lagi, tapi mungkin ada situasi-situasi lainnya. Jadi ada dampak ikutan kan. Gitu. Oke, ini ya mungkin yang jadi persoalan atau mungkin sisi bagaimana ketimbangan atau kesejahteraan perempuan sendiri itu ya Bu ya, yang kita tadi bahas gitu, bagaimana ternyata TB yang mungkin dibawanya oleh salah satu orang di dalam rumah tangga atau dalam keluarga gitu, tapi bisa berdampaknya ke banyak orang, tidak hanya apalagi kalau misalnya ini di sisi perempuan dengan proses reproduksi dan lain sebagainya seperti itu ya Bu. Oke, ini menarik sekali ini Soloverse ya. Jadi apalagi buat Soloverse juga yang mungkin butuh banyak mungkin bercerita gitu ya, atau mungkin berbagi pendapat, pandangan bagaimana nih misalkan kalau Soloverse termasuk salah satu gender atau dari perempuan laki-laki yang punya pengalaman yang sama gitu. Ini Bu Nurul punya pendampingan dengan pemikiran-pemikiran yang luas juga Soloverse gitu, yang tidak hanya melihat dari sisi medisnya saja gitu, tapi juga bagaimana dari sisi sosial gitu kan, psikis dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita coba obrolkan bersama ya Bu Nurul ya di sore hari ini. Dan kita masih ajak Soloverse, silakan boleh tulis pertanyaannya di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih dari Jalan M Sangaji nomor 41 Yogyakarta, Soloverse, kita masih di Health Talk bersama Tromed UGM tentunya, dan juga masih ditemani bersama Ibu Nurul Saadah sebagai teman bicara Gia di sore hari ini. Dan kayaknya semangat banget ya Bu ya kita kalau ngobrolin tentang hak-hak dan juga pendampingan lain sebagainya nih, yang kayaknya masih perlu kita bahas bersama gitu kan, walaupun tidak secara luas tapi harus sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit gitu ya Bu ya. Nah ini juga mungkin ada yang bergabung bersama kami di nomor 0818621013, katanya Bu pengen kenalan sama Sabda dong Bu, katanya gitu. Kita terlalu semangat tadi ngobrolin tentang situasi di dekat kita, boleh dong kita bahas lagi tentang Sabda mungkin ya, atau mungkin Ibu lebih banyak pendampingan di Sabda tuh seperti apa, dan sejauh ini atau yang lagi dekat lagi dilakukan apa nih Bu bersama Sabda Bu? Oke, ya sedikit cerita ya. Sabda itu adalah sebuah, ini akronim sih, singkatan namanya Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak. Kantor kami di Jogja, di daerah Umbul Harjo. Baik. Nah kalau kemudian Sabda sendiri itu bekerjanya, kita memang ya kita sesuai dengan namanya. Kita banyak bekerja untuk isu perempuan, perempuan disabilitas dan juga anak disabilitas. Kalau yang kami lakukan itu lebih banyak sebenarnya kepada misalnya advokasi atau pendampingan perempuan-perempuan disabilitas dan perempuan yang punya anak disabilitas sebetulnya. Bagaimana kemudian mereka itu berdaya. Berdaya itu tidak harus secara ekonomi, tapi berdaya untuk membuat pilihan. Kemudian mengadvokasi misalnya lingkungan sekitarnya yang masih stigmatik gitu ya. Di samping itu kami Sabda sendiri juga punya semacam unit layanan penanganan kekerasan. Tapi memang yang kemudian kami dampingin itu adalah perempuan-perempuan disabilitas atau anak disabilitas, khususnya
anak perempuan disabilitas biasanya, dan kemudian perempuan-perempuan yang mempunyai anak disabilitas yang dia bisa jadi terstigma atau kemudian mengalami kekerasan karena itu. Dan kemudian yang lain, kami juga bekerja lebih banyak misalnya di isu-isu kesehatan itu lebih banyak dari isu kesehatan reproduksi dan seksual. Banyak juga melakukan beberapa aktivitas untuk pelatihan-pelatihan gitu ya, pemahaman gitu pada keluarganya gitu. Jadi, nah ini baru kemudian kami masuk ke isu TB ini karena memang sangat berkaitan juga sih Mbak dengan isu dengan isu penyandang disabilitas. Nah, karena selama ini kan kayaknya ini TB sendiri, disability itu sendiri gitu, jadi nggak pernah ketemu. Nah, ini baru kemudian ini Sabda baru kemudian mencoba untuk turut gitu, terlibat di dalam proses ini sehingga bisa kemudian mewarnai advokasi atau proses-proses layanan kesehatan gitu yang kemudian terkait dengan TB untuk bisa untuk kemudian memikirkan sebenarnya ada loh disability yang terpapar, ada yang sebetulnya sangat berisiko gitu. Oke, ternyata itu ya banyak tugas yang dilakukan bersama-sama gitu ya Bu, dengan segala mungkin situasi yang ada gitu dalam masyarakat kita yang tentunya tadi beragam juga ya Bu. Banyak juga penyandang disabilitas yang tadi punya hak dan kewajibannya masing-masing yang mungkin kita bantu untuk berdaya bersama gitu. Nah, ini karena tadi Ibu juga sudah menyinggung sedikit kan bagaimana kehadiran Sabda juga ingin mencoba bekerjasama dengan Tropmed juga gitu kan, bagaimana untuk mungkin mendampingi tentang pelayanan atau juga aksesibilitas teman-teman disabilitas ke layanan-layanan kesehatan. Tapi secara umum sendiri nih Bu, sebenarnya teman-teman disabilitas itu apakah mengalami tantangannya sendiri gitu, atau sampai dengan tahun 2025 ini sudah banyak kemudahan-kemudahan yang dirasakan oleh penyandang disabilitas itu sendiri? Ya, kalau tantangan pasti ya Mbak ya. Jadi teman-teman disability meskipun sudah banyak kemajuan dari tahun misalnya, mungkin kalau ngomongin 20 tahun yang lalu jauh banget ya. Kita kan mesti akan ngomonginnya basicnya dari tahun katakanlah 2006 saat kemudian CRPD, UNCRPD itu disahkan, atau kemudian tahun 2016 saat kemudian Undang-Undang 8 2016 tentang penyandang disabilitas itu disahkan. Nah, proses itu memang berkembang positif meskipun tersendat-sendat di banyak hal. Oke. Gitu ya. Ini yang tersendatnya ini yang udah agak ini ya Bu ya. Kemudian memang kalau kita ngomongin satu ya, kalau sini agak ke arah layanan kesehatan tuh. Nah, kalau dibilang sebenarnya Kementerian Kesehatan adalah salah satu kementerian yang sebetulnya cukup responsif terkait dengan isu disabilitas. Meskipun ya tadi ada yang memang masih miss di sana sini gitu, tapi meskipun saya itu masih cukup progresif dibandingkan dengan beberapa kementerian yang lain misalnya. Nah, mereka juga setidaknya sekarang mulai menyiapkan misalnya berkaitan dengan layanan kesehatan yang aksesibel di puskesmas-puskesmas. Ya, kalau berdasarkan data di Kementerian Kesehatan itu sampai tahun 2022 kemarin itu ada sekitar 33% dari puskesmas itu sudah aksesibel, sepertiga ya. Sepertiganya dari 100. Sepertiga. Oke. Dan itu sebagian besar masih di Jawa ya. Iya. Kalau di luar Jawa ya nggak tahu tuh. Masih terpusat berarti ya Bu ya. Jadi kita kebayang kalau misalnya hanya saya akan ngomong nih, ada dua sisi. Kadang saya ngomong lumayan sudah 33%. Tapi di satu sisi di sisi lain akan bicara bahwa baru 33% loh, 33% yang aksesibel. Dan itu di level puskesmas yang layanan dasar. Kalau kemudian mereka ke layanan lanjut, itu mesti akan lebih sedikit. Dan kalau kita ngomongin sebegitu berarti kan cukup banyak teman-teman disability yang kesulitan untuk datang ke puskesmas, layanan dasar karena ke rumah sakit, misalnya karena aksesibilitas. Gitu. Aksesibilitas yang kemudian tidak optimal. Kemudian kalau katakanlah yang ini sudah ada 33% yang aksesibel, tapi untuk datang ke puskesmasnya sendiri itu bisa jadi harus naik perahu, harus naik banyak atau turun dari gunung. Mereka harus diangkut kalau misalnya teman-teman katakanlah yang mengalami disabilitas fisik yang kemudian mereka punya hambatan mobilitas, mereka pakai kursi roda. Kalau dengan jalan dengan itu kan sangat susah ya, apalagi jauh. Deket kok, cuma 100 meter nyebrang sungai. Dan itunya cuma itu
apa namanya? Cuma bambu apa Bambu. kayu gitu ya. Subhanallahi ta'ala aja itu. Keyakinan itu ya, Bu. Nah, kalau ngomongin begitu kan memang ada persoalan Iya. gitu. Nah, sudah begitu itu situasinya masih begitu. Kalau kita ngomongin Indonesia bukan Jogja. Iya. Jogja bukan kota Jogja. Iya. Yang kemudian kita jalan nyandung puskesmas, nyandung rumah sakit. Di tempat lain kan enggak gitu ya. Nah, itu menurut saya itu adalah tantangan, hambatan dari penyandang disabilitas itu untuk misalnya mereka mengakses layanan kesehatan. Nah, juga mengakses layanan informasi. Katakanlah memang dari misalnya kementerian mengatakan bahwa ini informasinya sudah cukup aksesibel. Tapi apakah betul itu bisa tersampaikan betul-betul sampai kepada masyarakat? Jangan-jangan informasi yang aksesibel itu ya bagi mereka yang punya gadget dan sebagainya, dan itu yang punya gadget dan punya akses internet. Ya. Ya itu Itu kan. beda lagi, maksudnya pasti beda lagi. menjadi hal yang Lagi. harus di ini lagi. Kalaupun begitu belum tentu kemudian yang diinformasikan itu dipahami gitu, karena kan teman-teman disability itu kan ada beragam disability-nya banyak, fisik, intelektual, mental, sensorik, buta, tuli, itu ya. Iya. Dan kalau misalnya dan itu ada yang sekolah dan banyak yang tidak sekolah. Saat kemudian bahasa-bahasa yang disampaikan tuh medical, Iya. saya aja pusing gitu. Apalagi teman-teman ini gitu. Nah, ini kan tantangan-tantangan ya. Iya. Yang menurut saya masih ada gitu. Jangankan untuk kita misalkan langsung ke layanan kesehatan terkait TBC yang punya tindak lanjutnya tuh lebih luas lagi ya, dengan alat-alat yang canggih dan lain sebagainya gitu. Karena kita mau akses misalkan layanan kesehatan dasar saja itu masih terkadang mungkin kesulitannya masih di level 5 gitu ya, Bu, ya. Kalau dari 1 sampai berapa misalkan gitu. Nah, ini mungkin jadi hambatannya atau tantangannya tidak hanya fisik tadi ya, Bu ya, tapi juga sosial dan juga institusional seperti itu ya. Oke, ini juga menarik sekali nih Soul Lovers ya. Bagaimana misalnya kita melihatnya tidak hanya dari satu sudut pandang misalnya secara data gitu. Memang ada secara 33% gitu ya, Bu ya. Kurang Alhamdulillah lebih. sudah 33%. Itu kalau dari positif. Iya, betul. Dan dikasih, aduh kok baru 33% gitu kan. Masih lumayan itu tugasnya ya. Ini mungkin kita bisa obrolkan untuk langkah-langkah lainnya, nanti akan kita bahas juga bersama Bu Nurul dan juga mungkin teman-teman dari Tropmed UGM gitu kan. Oke, ini juga Bu, kalau misalkan tadi kita kan sudah lihat ada kurang lebih 33%. Itu bisa dijabarkan dikit nggak sih, Bu, yang paling mungkin layanan-layanan seperti apa aja, Bu, yang mungkin sudah menyasar teman-teman disabilitas, yang juga mungkin yang mempermudah atau bukan mempermudah, mungkin menjadi hak dasar dari teman-teman disabilitas nih, Bu, yang bisa diakses. Ya, kalau yang saya pahami misalnya di puskesmas itu kan secara infrastruktur itu kan memang ada kewajiban ya untuk kemudian menjadikan infrastruktur di puskesmas itu ramah disabilitas, aksesibel, ada RAM dan sebagainya. Kemudian juga sudah ada penyedia layanan yang sudah di training gitu. Nah, tapi kemudian yang kemudian dikembangkan salah satunya adalah terkait dengan kesehatan reproduksi bagi teman-teman disability itu. Isu itu kemudian kalau kesehatan jiwa pasti ya. Kesehatan jiwa pasti, kesehatan reproduksi, dan sekarang sepertinya sedang dikembangkan itu, dan itu adalah berkaitan dengan deteksi dini. Gitu. Nah, itu menurut saya itu nah itu memang baru dari level puskesmas. Ya, itu. Tapi kalau kemudian yang tadi misalnya terkait dengan TB itu kok saya ini belum banyak ya, belum ya, jadi mungkin sudah ada, tapi kemudian penjangkauannya gitu ya. Nah, penjangkauannya itu sudah, saya pikir pasti sudah dilakukan ya itu, tapi kemudian terhubungnya dengan isu disability ini yang malah belum gitu. Jadi bisa jadi kelompok disability nggak ngerti kalau ada programnya itu, atau teman-teman yang kemudian yang penggerak yang kemudian mereka menjangkau itu kemudian tidak mendeteksi adanya disability, atau kemudian menganggap bahwa disability itu bukan menjadi sebuah faktor atau apapun yang mungkin berkaitan gitu, dan kemudian tidak terhubung tadi, Mbak. Itu gitu. jadi ya, Bu ya. Jadi mungkin metodenya juga yang masih harus diformulasikan lebih tepat lagi gitu ya, Bu ya, dicari lagi gitu. Iya, karena kan begitu saya nanya nih, Mbak. Jadi kemarin itu sempat saya ditanya, berapa sih angka TB disabilitas di Jogja gitu. Kemudian saya juga bingung, waduh, memang ada teman-teman saya batuk-batuk begini-begini, tapi kan saya nggak tahu ini TB apa enggak, jangan-jangan saya teman saya sendiri gitu kan. Nah, terus akhirnya saya nanya nih kepada kawan yang memang dia punya program TB.
gitu. Dia bukan troopmate ya, bukan teman-teman ini, tapi teman lain yang kemudian saya tahu bahwa dia bertahun-tahun di situ. Saya sempat nanya, Mas, ada nggak program di program TB-mu ada nggak yang kemudian disability? Waduh, di catatan saya nggak ada, Mbak. Gitu, di catatan saya nggak ada. Padahal dia di kota Jogja dan mungkin bisa jadi ratusan orang, ribuan orang yang dia ini kan, nggak ada. Coba saya cek di database, tidak ada di database yang mengatakan kalau dia ada disability. Bisa jadi database-nya memang tidak mencantumkan kalau dia ada disability. Kemudian dia ngomong, saya confirm lagi ke layanannya ya, Mbak. Ternyata nggak ada. Nah, ini yang kemudian pertanyaannya, betulkah tidak ada penyandang disabilitas yang kena TB atau memang datanya tidak terkonfirm? Nah, gitu. Mungkin karena tadi ya, mungkin metode screening yang berbeda gitu, atau metode-metode misalkan bagaimana kita mengakses untuk tahu didiagnosis seperti apa tuh mungkin tidak sampai mendalam bagaimana nih keadaan untuk pasiennya sendiri, mungkin seperti itu juga ya Bu ya, atau gimana nih? Mungkin gini Mbak, jadi di ini pencatatannya itu tidak terdeteksi kalau dia ditanyakan dia disability atau enggak. Atau kemudian kan tidak semua disability itu physically terlihat loh. Saya terlihat. Ya kalau pemirsa lihat saya sih, saya pakai tongkat kalau jalan. Tapi kan ada teman-teman yang kemudian dia disability-nya itu tidak terlihat, misalnya teman-teman dengan disabilitas mental, teman-teman dengan disabilitas intelektual yang kemudian dia bukan Down syndrome, atau kemudian teman-teman low vision masih bisa ngelihat loh, masih bisa terlihat seperti matanya bagus gitu, atau tuli, buta tuli itu kan belum tidak terlihat secara physically. Nah saat kemudian dicek dia nggak diajakin ngomong ya dia nggak akan ketahuan kalau dia difabel kena TB. Itu juga ya Bu ya, maksudnya ternyata ya itu bagaimana stigmanya juga tidak hanya stigma buruk, tapi stigma yang secara positif ternyata itu malah menghilangkan haknya gitu ya Bu ya. Karena mungkin pendekatannya harus beda loh. Gitu. Itu juga ya Bu. Nah ini pendekatan yang kayaknya asik juga, nanti kita ulik ya Bu ya, walaupun ini mungkin masih metode awal gitu, tapi nampaknya akan asik kalau kita coba bagikan bersama. Barangkali kalau Solovers juga punya pengalaman-pengalaman yang sama gitu ya, karena memang kembali lagi untuk deteksi tidak hanya TB, tapi bagaimana misalkan disability dalam diri kita atau orang sekitar ini juga masih awareness-nya masih terbilang belum luas juga ya Bu. Atau gimana nih data dari Sabda nih Bu untuk melihat kesadaran orang-orang terhadap disability dari diri sendiri misalkan atau orang sekitar itu sejauh apa nih Bu di Indonesia sendiri Bu? Iya, itu kalau saya pikir terkait dengan kesadaran atau perspektif disability itu belum sangat kuat ya Mbak ya. Jadi pergeseran bahwa disability yang selalu dianggap itu negatif dan stigmatik menjadi itu lebih positif dilihatnya. Itu disability adalah bagian dari keberagaman. Nah, kalau lebih beragam berarti ada pendekatan khusus dong. Karena kalau misalnya orang yang pakai, kita ngobrol aja, satu pakai bahasa orang Australia dipakai bahasa Inggris, satu orang Jawa pakai bahasa Jawa. Apakah kemudian kita tentukan itu semuanya sama, kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia? Nggak nyambung dua-duanya gitu. Nah, tapi kemudian disability tidak dianggap, meskipun berbeda, beragam, itu dianggap dari keragamannya secara positif. Tapi karena stigma dia punya hambatan, dia lebih buruk dibandingkan dengan orang lain. Nah, ini bagaimana proses mengubahnya ini juga agak lumayan gitu kan. Belum semuanya, tapi balik lagi. Nah, apalagi kalau kemudian teman-teman ini terpapar gitu. Itu juga yang jadi beban apa nih ya, mungkin tantangan lain ya Bu ya. Tantangan lain. Ini karena tadi Ibu juga sudah menyinggung tentang bagaimana ini kita sebagai masyarakat juga untuk mengurangi stigma ini dan diskriminasi mungkin ya Bu ya, untuk kita saling menyadarkan. Tapi nggak akan sekarang, kita akan break sejenak dulu Ibu. Ada kurang lebih beberapa hal yang harus kita sampaikan juga kepada Solovers. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya, terima kasih banyak. Nanti kita akan rangkum bersama gitu untuk kita sampaikan bersama dan kita bahas di segmen terakhir Solovers ya. Jadi jangan kemana-mana, kita masih akan menemani Solovers sampai dengan jam 3 sore nanti. Stay tune terus di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Solovers masih bersama Gia dan juga Bu Nurul Saadah nih dalam obrolan Health Talk kita di sore hari ini yang makin seru juga ya. Dan terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk bersama kami. Tadi sudah ada pertanyaan yang sudah kita bahas. Kemudian juga ini ada di Instagram dari @antonia.morita_saktiawati. Sebelumnya ini ada testimoni dulu Bu, kata Bu Nurul, terima kasih untuk pencerahannya. Saya ingin menanyakan, nah ini juga mungkin jadi pemikiran kita bersama. Katanya gimana sih Bu cara buat memberdayakan atau empower perempuan atau mungkin masyarakat luas gitu ya, supaya dapat mengakses diagnosis dan terapi TB dengan lebih baik gitu, atau juga menjauhkan stigma-stigma yang ada nih Bu. Mau nggak Bu Nurul?
Iya, kalau saya terima kasih, Mbak Morita. Jadi, yang pertama adalah, untuk perempuan dan juga teman-teman disability itu sebetulnya yang pertama untuk bisa berdaya itu mereka harus mendapat informasi yang cukup, Oke. gitu. Informasi kalau misalnya, setidaknya saat kemudian mereka mengalami gitu gejala-gejala misalnya, contohnya misalnya orang kok udah batuk terus selama 2 minggu, meskipun itu juga itu, batuknya seperti apa, batuk yang terus menerus atau apa gitu. Kemudian cuman batuk aja, kemudian ada batuk, kemudian ada gejala-gejala misalnya dia kalau malam keringatan atau apa benjolan dan sebagainya, itu memang sebaiknya kan segera ke dokter, gitu ya. Jadi tapi itu kan informasi kemana, gitu. Misalnya informasi dia harus ke rumah sakit mana. Tapi informasi yang lain bahkan sebenarnya adalah teman-teman itu atau perempuan itu jangan ditakut-takutin kalau kemudian TB itu pasti akan meninggal, gitu. Atau kemudian, tapi kemudian kan ternyata sebenarnya yang berhasil mendapat pengobatan itu banyak ya. Iya. Meskipun ini sebenarnya proses-proses ini yang kemudian diinformasikan. Nah, saat kemudian perempuan atau teman-teman disability atau kelompok rentan yang lain mendapatkan informasi yang mencukupi, kemudian memang harapannya kemudian mereka juga bisa kemudian lebih melihat tubuhnya sendiri, gejala yang dia miliki dan kemudian berani untuk kemudian ke layanan kesehatan. Dan di situ dia bisa bikin keputusan untuk dirinya sendiri kalau dia mau sembuh. Termasuk juga, nah ini keberdayaan dia kan. Tapi kan semuanya berawal dari informasi dan dukungan, Mbak. Nah, kalau misalnya seorang perempuan atau perempuan disability itu kemudian atau penyandang disabilitas atau kelompok rentan itu kemudian dia divonis terpapar atau terinfeksi TBC, maka harus ada dukungan dari orang-orang di sekitarnya, baik dari keluarganya, pasangan keluarga, atau juga dari orang yang jadi mitranya, misalnya dia bekerja, gitu. Nah, bagaimana kemudian teman-teman ini bisa sembuh? Ya kalau dia tetap tidak dikeluarkan dari pekerjaannya dong. Kalau kemudian dia dikeluarkan dari pekerjaannya, dia sembuh dari TBC atau yang lain gitu kan. Tapi ini kan butuh dukungan nih, Mbak. Dukungan misalnya dari atasannya, dari siapapun. Menurut saya dia bisa berdaya, tapi dengan banyak faktor yang kemudian bisa. Tidak tunggal ya Bu ya faktornya ya. Nah, tapi kemudian ada informasi lain. Kalau kemudian pengobatan TBC itu di mana? Kemudian misalnya dia bingung dia mau konsultasi. Dia ke siapa? Ada nggak call center untuk yang TBC? Menurut saya itu jadi cukup penting. Nah ini juga mungkin kalau kita kan itu melihat dari bagaimana dukungan sama masyarakat. Kalau secara institusional Ibu, misalkan Sabda sendiri gitu ya, Bu Nurul bersama Sabda atau bersama Tropmed, adakah langkah-langkah yang lagi akan dilakukan nih Bu? Apalagi kan ini mendekati ini ya peringatan Hari TBC juga nih. Gimana nih Bu? Nah kalau Sabda dengan Tropmed gitu ya, dan juga sebenarnya bukan hanya Sabda dan Tropmed, itu ada teman-teman lain tuh dari Yakum gitu ya. Kemudian kita juga ada kerja bareng dengan Nosal itu dari Melbourne University, dan ada beberapa universitas lain ya. Saya yang lain agak lupa, tapi setidaknya saya ingat itu gitu ya, yang biasa bergaul gitu. Dan kemudian itu mendapat dukungan memang kita dari koneksi dari DIVET gitu untuk kemudian mengembangkan sebuah dukungan gitu AI gitu itu kecerdasan buatan untuk kemudian lebih memudahkan untuk deteksi untuk TB itu untuk pemeriksaan, tapi yang kemudian inklusif, yang kemudian mempertimbangkan perempuan dan disability, gitu, gender dan disability di sana, karena ini sangat penting karena bisa jadi kayak pemeriksaan itu alat-alatnya itu nggak ada di pelosok-pelosok. Nah itu untuk bisa, itu menggunakan kecerdasan buatan, tapi kemudian harus ada yang kemudian perspektifnya tadi. Bagaimana kemudian membuat toolsnya inilah yang kemudian menjadi salah satu upaya yang kemudian sepertinya pasti akan menantang. Saya pikir ini salah satu. Yang kedua adalah untuk kemudian bisa membuat sebuah tool atau perangkat tersebut. Itu kan harus ada pendekatan. Harus kalau kita ngomongin itu ada meaningful participation. Dan itu biasanya harus melibatkan nih teman-teman disability atau kelompok perempuan yang disasar. Nah, untuk bisa melibatkan mereka, tentu saja harus ada pendidikannya. Jadi ngomongnya kan gitu ya. Harus ada dengan pendidikannya. Nah, mereka jadi ngerti nih TB seperti apa. Kemudian mereka baru bisa ngasih masukan harusnya bagaimana gitu. Nah, ini pada mereka dan juga pada kelompok masyarakat, pada keluarganya,
dan juga tentu saja kepada penyedia layanan kesehatan. Nah itu harus terhubung. Oke. Okay. Semuanya harus satu sama lain terhubung, terkoneksi, yang akhirnya juga membuat satu pendekatan yang bisa digunakan gitu ya. Tidak hanya mungkin teman-teman disabilitas, perempuan dan disabilitas gitu, tapi juga masyarakat secara luas gitu. Berarti ada sistem jemput bola juga ya Bu ya di sini, ya, terlihatnya seperti itu ya. Iya. Dan kemudian memang pelibatan dari penyusunan. Katakanlah kan kalau misalnya program itu kan itu harus ada perangkatnya, ada toolsnya. Nah tools itu kemudian memang dikonsultasikan ke teman-teman disability, teman-teman perempuan ini. Baik lagi. Untuk bisa konsultasi mereka harus ngerti dulu nih, harus makanya dia. Dari basic need-nya adalah tadi pengetahuannya, knowledge-nya gitu ya Bu ya. Oke, ini mungkin dari baru dasar juga untuk kita nanti bisa dibahas lagi mungkin pengembangannya seperti apa. Nanti kita semoga ada kesempatan lagi untuk bisa mengulik lebih lanjut bagaimana tadi biar tidak hanya stigma yang tertempel gitu Stallovers, tapi juga bagaimana mewujudkan misalkan di 2030 ya Indonesia bebas TBC yang mungkin masih jadi kerja keras gitu untuk sampai saat ini ya Bu gitu ya. Dan berharap dan berusaha bersama. Nah usaha sama salah satunya dengan tadi koneksi itu ya Bu ya, dengan menghubungkan berbagai macam hal yang nanti akan diuji cobakan bersama lagi. Ibu terima kasih banyak untuk kesempatannya obrolan di hari ini, untuk knowledge-nya juga untuk kita bersama. Dan Stallovers, jika Anda ingin juga bertanya silakan tetap bisa dituliskan saja di kolom komentar kami di Instagram @sarjogfm atau juga di nomor WhatsApp, nanti kita akan sampaikan mungkin di platform lainnya. Dan terima kasih banyak, saya Pelagia Suara pamit undur diri bersama Ibu Nurul Saada dan juga Tromep UGM. Stay happy, healthy and wealthy, dan sampai jumpa.